Me- Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Daily Mindfulness ya. Kembali tentunya kita bersyukur bahwa kita masih bernafas, kita bisa jumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini Sesiung Hoklai menggantikan Sesiung Rudi ya, Sesiung Hoklai karena Sesiung Rudi tadi beri kabar bahwa dia sakit. Nah, untung ada Sesiung Hokla yang tanpa keberatan menggantikan mengisi ya. Judulnya adalah Berani Mengatakan Selamat Tinggal. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita satukan hati dan pikiran kita dengan berlatih nafas yang selama ini diajarkan oleh Sesiung Hengki ya. Kita pakai nafas perut, nafas masuk, perut dikembungkan, nafas keluar, perut dikempiskan ya. Punggung kita terus luruskan, bahu kita rilekskan, mata kita pejamkan. Nafas masuk, saya sadar nafas masuk, nafas keluar, saya sadar nafas keluar. Masuk, keluar. In, out. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. Oke, teman-teman, kita kembali ke layar. Oke, Malam semuanya. ya, Suci Mary udah Malam, lama Suci sekali nggak Mary. jumpa. Oke, saya serahkan kepada Sesiung Hoklai. Silakan Sesiung Hoklai. Ya, malam teman-teman semua, Bapak, Ibu, Sisiung Siji semuanya. Salam sehat semuanya ya. Amin. Amin. Ya, jadi malam ini kita kembali bertemu dan bersama-sama akan membahas sebuah topik yang judulnya berani mengucapkan selamat tinggal ya.
mengatakan selamat tinggal, berani mengucapkan selamat tinggal. Jadi nanti kita akan bahas nih selamat tinggal terhadap apa sih? Nah, gitu ya. Jadi mungkin boleh juga nih tebak-tebak dulu nih. Secemeri dan nebak nih. Berani mengucapkan selamat tinggal atau berani mengatakan selamat tinggal kepada apa sih gitu. Kepada masa lampau, masa lalu. Oh, pada Oke. masa lampau, masa lalu. Tepuk tangan dulu. Ayo. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Ceceria, si Bernadette. Halo. Malam ini kita juga dihadiri oleh Masalah-masalah Kak mungkin Gita ya. nih, luar biasa kan ya. Aduh, terima kasih ya Ibu Sagita sudah mau hadir. Ya, si Bernadette gimana? Masalah-masalah mungkin ya, Syung. Ya, selamat tinggal kepada masalah-masalah gitu ya. Masalah-masalah yang rumit. Masalah-masalah yang rumit. Nice, ya. Tadi masa Bye-bye, masalah lampau. yang rumit gitu ya. Tadi masa lampau. Terus Masa masalah-masalah yang lampau, ini sulit. masalah yang rumit. Ada lagi? Ada lagi? Siapa nih? Halo, Siapa lagi? Ayo. ada Ibu Selamat Ani. tinggal kalau masa kerjanya sudah selesai. Oh, selamat tinggal. Kontraknya Masa kerja saya sudah ya selesai. Bye-bye, bos. memasuki masa pensiun Oh, masuk ke masa misalnya. pensiun. Iya, 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 Ya, iya. Bisa ya. Benar. Jadi masa lampau, masa yang rumit-rumit, masa kerja yang membosankan barangkali gitu ya. Jadi selamat tinggal, goodbye. Saya mau pensiun aja. Sekarang saya mau apa? Jalan-jalan keliling dunia kali ya, seri ya. Mau enjoy ya. Ya, jadi mungkin ya. Oh, ada Sisiung Kusnadi nih, Sisiung Akwang. Kasih sedikit ini dong, coba Sisiung Akwang. Ya, terima kasih. Selamat Iya, malam, Sesiung iya. Suci Malam. semua. Jadi Ya, menurut nggak ada, Sisiung Akwang, baru buka, baru ya buka. menurut Sisiung Akwang gini, kan judulnya adalah berani mengatakan selamat tinggal. Nah, berdasarkan asumsi Sisiung Akwang nih, kita berani mengucapkan selamat tinggal terhadap hal apa atau kepada siapa atau apa aja lah, gitu. Selamat tinggal terhadap kedukaan, kesedihan, itu lebih bagus, Yung. Oh Kalau iya, kita iya. punya kesedihan selalu direnungin, nggak berani mengucapkan selamat tinggal, akhirnya jadi beban, kan, Yung. Nah, itu ya. Jadi selamat tinggal duka, ya. Harus Maka berani. datanglah sukacita ya. Iya, Ya, itu jadi nggak kalau gampang selamat sih tinggal duka sebenarnya. berarti kan, ya, Itu nggak gampang sih. iya, ya nggak gampang ya. Ya, ya, Iya, ya. nggak gampang. Kayak orang Memang, putus cinta, kayak orang putus Chris. cinta, ya kan? Iya, udah putus Harus masih terus harus merindukan ya. berani selamat tinggal gitu. Iya, Udah, jangan dipikirin lagi. iya, 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 iya. Ya, jadi ini malam ini kita kedatangan Ibu Sagita ya. Cici udah tahu ya Ibu Sagita ya. Luar biasa nih rekan kita yang satu ini. Barangkali Ibu Sagita juga mau ngasih apa ini Izin, pendapat. izin. Kalau aku Pak, pernah ngucapin selamat tinggal itu memberanikan diri mengumpulkan seluruh keberanian untuk ngucapin selamat tinggal sama hal-hal yang menurut orang lain baik tapi membuat saya tidak nyaman. Mantap. Jadi saya selalu hidup dalam telunjuknya orang lain tapi pada dasarnya saya tidak nyaman dengan itu. That's not me gitu. Nah, Ya. akhirnya Nani bilang selamat tinggal kepada semuanya itu, kepada diri saya yang lama, yang terlalu penurut sama pandangan orang lain. Dan kemudian saya menikmati diri saya sendiri dan sisa hidup saya. Itu sih mungkin tinggal Nah, yang itulah ya. apa ya, relief banget gitu, bisa berani melakukan itu. Jadi memang untuk mengucapkan selamat tinggal itu butuh keberanian ya. Jadi makanya judulnya juga berani mengatakan selamat tinggal ya, demikian ya. Jadi memang di dalam kehidupan kita ini berbagai hal, terutama kita lihat tadi ya dari Bapak Ibu semua yang sharing bahwa meninggalkan masa lalu yang
apa namanya, rumit-rumit, masa lalu yang menyakitkan, yang duka ya dan lain-lain semuanya. Karena memang hidup kita itu kan mestinya selalu baru ya, selalu baru. Jadi kita mengucapkan selamat tinggal kepada yang lama, lalu kita berubah menjadi baru. Selamat tinggal kepada yang gelap, lalu kita datang ke tempat yang lebih terang. Seperti itu ya. Jadi diajarkan bahwa kita juga dalam apa mungkin ajaran-ajaran agama yang lain juga ya sama ya, bahwa kita harus menjadi orang yang lebih baik hari ini. Berarti kita mau berubah. Kita harus memiliki keberanian untuk berubah. Kalau kita tidak memiliki keberanian untuk berubah, tentu kita masih tenggelam di masa yang lampau, di kegelapan itu. Ya, jadi sesuai dengan apa kita punya grup mindfulness, ya berkesadaran bahwa kita mesti sadar bahwa kita itu bisa berubah. Jadi jangan terus melekat kepada hal-hal yang lampau, yang tadi, yang menyakitkan. Tapi karena orang bilang itu bagus, lu baik, lu kamu harus jalanin lu begini. Tapi kita nggak nyaman gitu, nggak berani menolak, takut nanti dibilang saya tuh apa jelek lah, saya tuh jadi apa orang yang nggak tahu diri lah, nggak tahu budi lah. Betul. Takut dibilang itu semua, akhirnya saya nggak berani umpamanya meninggalkan itu. Nah, beranilah bahwa kita harus berubah. Kalau memang itu sudah begitu menyakitkan, kita tentunya akan meninggalkan hal-hal yang menyakitkan, meninggalkan hal-hal yang bisa membuat kita terus apa berada di dalam kegelapan, ya masa-masa lampau tadi yang penuh dengan apa sebegitu banyak pengalaman-pengalaman yang tidak enak, yang membuat kita terus menjadi risau, kacau, balau. Nah, itu kita harus berani mengucapkan selamat tinggal. Tetapi teorinya demikian ya, pada prakteknya apakah betul-betul kita bisa ya? Karena seringkali iya nih, saya mau tinggalkan, saya mau gini, saya mau berubah. Akan tetapi kayaknya masih berada di masa lampau terus. Tidak mau pindah ke saat ini. Ya, karena mikirin masa lampau tuh kayaknya kok seru kali gitu ya. Terus termenung lesu lagi ya. Termenung lesu. Tapi bilangnya udah dong, move on dong, move on. Iya sih, enak aja lu kalau ngomong move on ya. Gue sih mau lu move on. Tapi lu pikirin dong ya. Kalau dulu tuh begini, dia begini sama gua. Nah, itulah dia. Jadi memang tadi dikatakan teman-teman semua juga tahu bahwa sulit tuh, nggak gampang. Tetapi bisa. Sulit memang, nggak gampang memang, tapi bisa. Berarti kita butuh suatu tekad yang kuat, kemauan yang kuat untuk mau ya merubah, mau berpindah ya dari tempat yang gelap ke tempat yang lebih terang ya, dari masa kemarin menjadi saat ini. Karena masa yang akan datang kan belum ada, jadi ke saat ini. Dan itu kalau kita betul-betul bisa hidup di dalam saat ini, kita selalu bersyukur di saat ini, dan kita merasa semua yang bertemu dengan saya saat ini adalah orang-orang yang berjodoh baik dengan saya, adalah orang-orang yang bisa memberikan apa input-input, masukan yang positif ya. Jadi orang-orang yang bisa saling care, saling berbagi. Demikian orang-orang yang betul-betul. Nah, seperti kita malam ini kita berkumpul di sini ya, bahwa kita semua adalah berada di saat ini. Ini dunia kita saat ini. Dunia kata saat ini adalah di sini ya, walaupun ini dunia virtual di Zoom. Karena kita semua merasa Zoom ini penting buat kita. Karena itu kita masuk. Ya, artinya ada hal-hal yang lain yang mungkin kita tinggalkan loh. Saya malam ini nggak maulah ke mall atau nggak maulah ngopi sama dia. Udahlah saya malam ini mau apa? Mau Zoom ini aja. Itu ya kita sudah menggunakan saat ini untuk hal yang baik ya, meninggalkan apa hal-hal yang mungkin kita anggap kurang penting dan tidak penting. Jadi lebih penting kayaknya malam ini kita sama-sama coba belajar membahas topik-topik baru yang membuat kita bisa menjadi lebih
aware, ya, menjadi lebih sadar, menjadi lebih waspada tentang segala fenomena dalam kehidupan yang kita temui di dalam keseharian kita. Ya, jadi keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal, keberanian kita untuk masuk ke dalam ini juga termasuk keberanian ya. Udah, yang lain saya tinggalin, masuk aja ke Zoom ini dulu, kita ngobrol dulu. Nah, dengan demikian artinya kita sudah melakukan suatu hal yang satu hal yang disebut sebab penyebab. Karena kita menanam sebab, nanti kita akan menuai akibat. Akibatnya apa? Kalau kita menanam sebab seperti sekarang ini, kita berdiskusi, kita saling berbagi, saling sharing, akibatnya nanti apa? Kita bertambah wawasan, kita bertambah kesadaran, bahkan kita bertambah keberanian, kita bertambah pengetahuan, dan berbagai hal yang bisa bertambah. Saya yakin itu. Bagaimana teman-teman? Yakin nggak bahwa itu bisa terjadi pada diri kita? Sejak Wileng barangkali. Nah, Hmm? Ya. lagi mikir ya, lagi mikir tadi, iya nih ya gitu ya. Jadi kan kita mau mengucapkan selamat tinggal pada yang lama agar mendapatkan yang baru. Jadi kita kan artinya sekarang juga menanam sebab-sebab untuk menuai akibat. Nah gitu. Jadi yang baru itu nanti kan akan menjadi akibat daripada sebab-sebab yang lama yang kita tanam, ya kan gitu. Ya, saya coba ini ya, Syung sharing. Menurut saya, nomor satu, kita kan kepingin bahagia. Hmm. Kita kepingin diri kita menjadi lebih baik. Kita kepingin bahwa diri kita itu dalam keadaan yang terang, damai. Jadi bukan dalam keadaan yang gelap. Itu yang kita ingin ya. Hmm. Nah, untuk itu yang tadi Sesyung bilang ya, untuk itu kita harus berani mengucapkan selamat tinggal kepada hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Nah, kuncinya nomor satu adalah bagaimana kita mendapatkan apa yang membuat kita tidak bahagia. Bagaimana kita menemukan. Hmm. Nah, kuncinya itu adalah kesadaran. Karena kadang-kadang orang bahkan nggak tahu kalau dia itu menderita. Tapi dari keluhan-keluhan yang kita dengar gitu ya, kita tahu bahwa orang itu menderita. Tapi kalau kita tanya, mungkin enggak, gue mah biasa aja gitu. Nah, jadi untuk menemukan bahwa apa yang membuat kita itu harus ucapkan selamat tinggal, itu kita harus dimulai dari kesadaran. Nah, kesadaran itu adanya kita sadar pertama saat ini nggak ada di masa lampau dan juga nggak memikirkan di masa yang akan datang. Nah, itu yang kita pelajari di dalam mindfulness. Terus-menerus mengembangkan kesadaran. Ya, di awalnya kan kita tahu bahwa dari Sesyung Agus, dari Sesyung Hengki, bahwa sebenarnya kondisi sadar kita itu hanya 10%. 90% adalah kondisi di bawah sadar. Tapi kita nggak sadar bahwa kita tidak sadar gitu loh. Ya, kadang-kadang kita merasa kita tahu padahal kita nggak tahu. Tapi seolah-olah kita tahu. Nah, ini juga seringkali kita nggak sadar tetapi kita berpikir bahwa kita itu sadar loh. Kan kita nggak tidur gitu. Ya, jadi untuk apa yang mau kita katakan selamat tinggal itu kegelapan, bagaimana itu namanya, yang mana yang bagian dari diri kita itu yang gelap, itu bisa kita temukan kalau kita terus-menerus berlatih kesadaran gitu. Menurut Jadi saya, tahu bahwa kita memang di tempat yang gelap ya. Jangan sampai kita di tempat gelap tapi kita nggak tahu bahwa itu tempat gelap gitu nah, ya. nah, Padahal kan nggak kelihatan kalau tempat gelap itu ya. iya, kita tahu bahwa kita mau bahagia, kita mau kita maju. Nah, kita harus cari apa yang
membuat kita tidak maju dan kita harus berani bilang selamat tinggal gitu loh. Nah, sama Ya. seperti tadi Ibu Sagita bilang gitu. Dulu hidupnya adalah untuk memenuhi harapan orang gitu. Nah, Itu dia. pada saat itu mungkin nggak terasa ya, Hmm. terus aja gitu, selama belum sadar ya. Tapi sampai satu saat begitu sadar, oh ini harus saya tinggalkan nih, saya harus Itu hidup tinggalin. Ya. diri saya sendiri gitu. Nah, untuk mencapai level seperti itu kesadarannya harus ditingkatkan, diangkat gitu. Ya, Ya, itu memang ada satu momen ya, momentum tuh. Itu memang iya, untuk menemui momentum itu mungkin disebut satu jalinan jodoh, satu momen di Betul. mana berbagai kondisi berpadu ya sehingga Ya, jadilah. Kalau kayak betul. bola itu pas jatuh sampai paling dasar, tek, dia akan mantul lagi naik ke atas. Nah, itu momentum juga disebutnya momentum. Ini ya, memang apa namanya untuk menemukan bahwa untuk menyadari bahwa kita ada di tempat gelap. Tentunya kita memang harus apa ya namanya ya kita banyak belajar, banyak mendengarkan, banyak mencari tahu. Tentunya bisa bisa tahu ya. Jadi terus kemudian bahwa kita juga harus bisa menerima perubahan-perubahan. Ada orang dia di tempat gelap dibilangin lu di tempat gelap, dia kan mengeluh, lu tempat gelap, lu keluar dong dari situ. Kalau saya keluar, nanti kalau lebih gelap gimana? Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kamu tuh udah susah di sini, ya nggak? Ngapain lagi kamu pertahankan? Nanti kalau saya keluar nanti lebih susah gimana? Nah, dia maunya ada yang menjanjikan, ya nggak bisa, ya. Jadi kalau yang penting adalah bahwa kamu keluar dulu dari tempat gelap. Nanti bisa masuk ke tempat yang lebih gelap atau lebih terang, itu tergantung lagi upaya-upaya kamu, upaya-upaya kita. Bagaimana sejauh mana upaya kita, sejauh mana apa namanya effort kita ya dalam menghadapi segala macam fenomena di dalam kehidupan ini. Bagaimana merespon setiap kejadian-kejadian yang kita temui. Nah, itu yang bisa membuat kita bisa malah masuk ke tempat yang lebih terang. Ya, Ibu Sagita dengan kisahnya dulu tuh udah seperti itu ya. Jadi sebetulnya banyak dari kita kisahnya juga begitu. Cuman masih banyak yang juga nggak sadar. Sesungguhnya saja Bapak Ibu ya bahwa kita sebetulnya sekarang ini ada di tempat gelap apa di tempat terang. Nah, itu mesti disadari. Mesti disadari. Jadi kalau sudah sadar, berjalanlah menuju ke tempat yang lebih terang. Dengan satu konsekuensi, nanti katanya perubahan itu bisa terjadi nggak? Saya bisa ke tempat terang nggak? Nanti kebahagiaan itu bisa datang nggak? Nah, itu semua tanda tanya. Itu kan masa depan ya. Masa depan kita semua nggak bisa tahu bahwa masa depan itu akan tahu. Tetapi kita bisa tahu ada satu kecenderungan. Kecenderungan apa? Kalau kita banyak belajar, kalau kita banyak mendalami apa ajaran-ajaran yang benar, yang baik, terus kemudian kita banyak merenungkannya, lalu kita mempraktekannya, coba itu cenderung pasti kita akan menuju ke arah yang lebih terang, ke arah yang lebih baik. Seperti itu yang saya pahami ya. Jadi ke arah yang lebih baik berarti ke arah yang lebih bahagia. Kalau udah tahu sekarang kan nggak bahagia, ya berubahlah. Kalau soal nanti itu pasti bahagia apa nggak bahagia, itu tergantung daripada kita lagi. Ya, keberanian kita meninggalkan tempat yang tidak bahagia ini dulu yang dimunculkan. Berani nggak menempuh satu perubahan, menjalani suatu perubahan? Ya, tentunya semua ada apa 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 ada apa punish and reward gitu ya. Konsekuensinya Jadi ya. ada kemungkinan, selalu ada dua kemungkinan. Kemungkinan bisa lebih maju, lebih jadi bahagia, atau malah lebih menderita. Bisa saja ya. Jadi tapi kembali lagi kepada kita keberaniannya sampai di mana. Kalau yang nggak mau menempuh itu, yang nggak move on, ya segitu-segitu aja, tetap di dalam kegelapan itu. Setidaknya kalau kita mau berubah, ada harapan untuk mendapatkan cahaya terang, ya keluar dari kegelapan. Masih ada lebih gelap lagi, masih lebih gelap lagi, lebih gelap. Pasti ada satu titik cahaya terang. Kalau mau, jadi jangan putus asa ya. Jadi saya kira kita sama-sama menemukan dulu kondisi kita seperti apa sih ya. Jadi kemudian kita harus terus menumbuhkan niat dan tekad untuk berani say goodbye,
seperti itu ya. Jadi kata Seceria tadi, berpisah dengan pekerjaan yang lama yang barangkali membosankan dan sangat tidak membuat nyaman ya. Ya itu ya tinggalkan. Ya, jangan takut orang bilang kita begini, kita begitu. Kayak ibu saya udah nggak takut lagi orang mau ngomong apa. Saya yang tahu apa yang saya rasa. Jadi saya yang tahu apa yang ingin saya cari. Saya yang tahu apa yang ingin saya dapatkan. Jadi kalau saya tidak berubah, saya tidak berani meninggalkan yang lama, bagaimana saya bisa ke tempat yang baru? Kira-kira begitu ya. Gimana, Bapak, Ibu, sisi semuanya? Mau menambahkan sedikit? Nah, Maaf, silakan, ini Ibu Sagita. saya lagi tidak proper ini, jadi saya nggak buka kamera, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ya baik, jadi tadi saya setuju banget, jadi terinspirasi juga tuh dari obrolan yang tadi tuh. Betul ya, kalau kita bicara tentang penyebabnya kenapa, gini, kita merasa tidak nyaman, artinya level kesadaran kita sudah tidak bagus. Kemudian pada saat kita tidak berani keluar dari situ, artinya kita takut, level kesadarannya juga sama, tidak bagus. Frekuensinya di bawah gitu. Dan kita akan bervibrasi, juga vibrasi kita nggak bagus. Akhirnya yang ketarik ke kita juga akan selalu hal-hal yang nggak bagus. Gitu. Dan kemudian yang ditakutkan itu adalah karena memikirkan besok. Padahal kan yang namanya mindful itu kan adalah memikirkan lakukan yang terbaik hari ini, besok ya engkenya kumaha engke gitu kan. Kalau kata orang Jerman, ya gimana nanti gitu kan. Nah, jadi pada dasarnya adalah betul juga tadi bahwa harus ada kejadian yang luar biasa dulu gitu sampai udah masuk dalam kotak ya, atas tembok, bawah tembok, kanan kiri depan belakang tembok. Nah, baru tuh keluar tuh kekuatan tenaga dalamnya untuk bisa bilang tidak dan bisa pergi dari situ. Tapi lucunya kalau kita bicara tentang apa yang kita takutkan, yang ditakutkan itu adalah sesuatu yang di luar kita loh selalu. Omongan orang, pendapat orang, ya nggak sih? Coba deh. Atau misalnya kenangan kita sama orang, sama tempat, pokoknya sesuatu yang di luar kita gitu. Padahal hati kita sudah tahu bahwa itu udah nggak itu sudah tidak serve us lagi gitu ya, udah bukan sudah tidak melayani kita lagi hal itu tuh gitu. Tapi kita masih kekeh aja gitu karena ya tadi tidak berani ambil resiko dan terlalu takut sama hari besok. Jadinya aku gagal move on kan gitu ya. Istilah Tapi baru. ya, tapi memang iya sih, itu sampai sekarang pun gitu, saya masih suka kadang terjebak dalam situasi yang seperti itu gitu ya. Merasa tidak nyaman, tapi tidak berani keluar. Ya, kemudian dievaluasi lagi. Sebetulnya saya nggak berani keluar, kenapa sih? Ya karena takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Bentar, yang ditakutkan itu sudah terjadi belum? Belum. Terus kemudian, nah cuman ya itu tadi betul, kita belajar terus, jadi kita terus mulai mengevaluasi. Oh kenapa nggak kerasa nggak enak? Terus kemudian harusnya gimana? Yang enak yang gimana? Oh yang enak yang begini. Terus kemudian kenapa tidak melakukan itu? Karena takut. Nah takutnya takut sama apa nih? Perlu nggak kita takut sama itu? Hal yang sekarang ini lagi saya belajarin banget itu adalah berhenti untuk berhenti untuk menjelaskan dirimu pada orang lain. It's like saya selalu punya kebiasaan, mungkin karena saya berada di situasi yang lama itu sebetulnya pada dasarnya saya belum benar-benar lepas mungkin ya. Ada beberapa yang akhirnya menjadi karakter gitu. Seperti ya tadi, saya selalu merasa perlu menjelaskan diri saya kepada orang lain. Artinya begini, misalkan saya melakukan suatu perbuatan, ya atau ada suatu kejadian, saya berpikir bahwa, aduh takutnya orang tak salah tangkap nih. Jadi saya merasa perlu jelaskan. Padahal klarifikasi duluan ya. Jadi aduh maaf ya, gini. Padahal sebetulnya ya kembali kan kita punya kesadaran kita sendiri, kita tahu kita tidak berniat tidak baik gitu kan. Terus kemudian juga orang itu punya masalahnya sendiri dengan level kesadarannya dia. Jadi ya sudah gitu, just be it gitu. Terlalu capek kamu kalau harus memikirkan too many things lah gitu ya. Ya nggak sih? Ya, Nah ya. itu belajar itu. I try to stop that. Saya berusaha berhenti. Itu Ya. sih yang masih ketinggalan. Betul. Saya akuin ya. Baik. Ada orang yang baru gunting rambut, dia sendiri merasa kayaknya nggak ini banget ya, aduh ada kecewa gitu sama potongannya ya. Begitu datang ketemu, aduh tadi gua gunting rambut, aduh sorry ya, jadi jelek ya kayaknya ya. Itu tukang gunting rambutnya payah tuh. Gua padahal kepengen gunting sama hair stylist yang topnya, tapi nggak ada asistennya. Aduh kayak begini tuh.
Loh, orang bilang, ih urusan apa sama gue gitu kan. Jadi Betul, betul. dia belum apa-apa udah gitu. Kadang-kadang, aduh sorry ya, gue punya baju sama tas kayaknya nggak matching ya. Tadi gue buru-buru sih main sembarang ambil ini. Nah, Syung, kalau saya bilang ya, itu semua adalah level kesadaran kita yang turun tuh. Ya, Betul, betul. itu Kita ngomong sesuatu yang tidak perlu, tidak Iya, menghibur betul. juga gitu kan. Iya, betul. Istilahnya tidak kalau kita ngomong sesuatu yang nggak perlu tapi menghibur orang lain barangkali ya. Istilahnya mungkin siapa yang mau dengerin lu punya ngomongan gitu kata kasarnya gitu kan. makanya penghalang kebahagiaan kita sebetulnya Ketidaksadaran. dari diri sendiri, pikiran kita Ya, sendiri. Ya. Kita nggak bahagia, jadi udah pakai ini, pakai itu, kita takut orang lain ngomongin. Jadi itu kan sulit. Jadi sepertinya kita menaruh kebahagiaan kita pada orang lain. Jadi selalu kata-kata orang lain yang dijadikan takaran, jadikan ukuran. Waduh, betul. ntar kalau saya begini sih itu Betul. pasti memuji saya nih. Nah, kalau nggak dipuji, waduh, kok nggak dipuji gitu ya. Nah, selalu jadi itu jadi persoalan. Nggak bisa pernah kita akan merasakan bahagia sepanjang kita masih selalu merasa harus ada pengakuan, harus ada apa pujian dari orang-orang. Nah, Segitu ya penerimaan minimalnya ya. ada penerimaan. Mestinya kita yang bisa menerima diri kita sendiri, Betul, bukan pengharapan Nah, orang. ini betul, kaitannya kan dengan introspeksi ya. Hmm. betul. Jadi kita nggak melihat keluar tapi melihat ke dalam. Yes, setuju. Ya, jadi kalau soal tadi meninggalkan, berani meninggalkan, sebetulnya bukan kita berbicara seperti berani meninggalkan tempat kerja untuk cari baru itu, sebetulnya bukan, tapi berani meninggalkan cara kita berpikir, cara kita menghadapi berbagai persoalan ini, berani meninggalkan pola-pola yang lamanya, paradigma berpikir yang lama, menjadi suatu paradigma berpikir yang baru. Kalau orang-orang sekeliling saya nggak senang kepada saya bukan menyalahkan mereka lagi, tapi saya tinggalkan cara saya menyalahkan orang, tetapi mulai paradigma berpikir baru. Jangan-jangan guanya nggak bener. Coba gua introspeksi, kata Cewil Willing tadi kan, introspeksi. Coba introspeksi, di mana salahnya? Ya kan, bertanyalah, lu nggak senang sama gua, apanya sih? Gue punya apa sih? Tolong dong, kasih tahu. Gue kepengen tahu nih. Nah, bukan kita mau hidup atas mereka punya ini, bukan ya. Tetapi karena kalau kita tidak ngerti, kita tidak tahu, kita mau mencari tahu. Caranya ya mencari tahu ya dari orang-orang. Cari tahu. Ya, jadi Yang kalau Syung ngomong tadi, Syung, ya, ya tidak menyalahkan orang lain, tapi kita introspeksi terus kita mau berubah. ya, Ya, kembali betul. lagi ciri-ciri, maksudnya kan kita tahu bahwa semuanya itu kan berubah. Jadi kita ya kayak kita misal kemarin dengan hari ini itu kita berubah karena sel-sel kita Berubah udah terus. banyak yang mati gitu kan tadi Susyung bilang ya. Hari Ya, ini udah ada lagi sel-sel kita yang baru gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin kalau secara Buddhism bilang hidup ini anicca, tidak kekal. hmm, Nah, ya. karena Tidak tetap, itu, tidak tetap, selalu berubah. jadi berubah itu adalah ciri-ciri orang yang hidup. Ya, Yes. betul. Kalau Kalau udah kita mati nggak berubah. ya kalau kita Oh, berubah juga jadi kalau kita tanah tidak dia. berubah berarti kita tidak hidup. Hmm, Nah, untuk itu maka kita harus ada kemauan untuk merubah diri ke arah tentu yang lebih baik. iya. Ya, itu ciri-ciri kalau kita itu hidup gitu. Kalau kita Iya. merasa gue udah cukup baik, kita bertahan gitu kan. Nah, Hmm. terus yang lagi kena telepon. Kepencet itu. Oh ya. Saya mindahin HP, mindahin HP, toto malah nelpon dia. Iya, jadi kalau kita ingat gitu bahwa kita harus senantiasa siap berubah dan menerima perubahan karena kita itu hidup. Jadi kita jangan setiap kali merasa bahwa kita udah baik nih, nggak ada yang perlu dirubah. Hmm, Itu namanya kita udah berhenti stuck di untuk situ. jadi orang, Hmm, berhenti untuk menjadi lebih baik. hmm, Nah, seringkali kita merasa kita udah baik, kenapa gitu? hmm. Karena kita punya level kesadaran itu turun.
kalau kita ada selalu merasa sadar gitu, kita akan punya apa ya, punya kecerdasan, punya sense bahwa, "Oh, ini ada sesuatu yang saya perlu rubah," gitu. Jadi Ya, jadi memperbarui terus. Nah, itu kan terus memperbarui diri, memperbarui cara berpikir, memperbarui cara pandang kita. Ya, salah satunya cara memperbarui ya menambah wawasan, menambah pengetahuan seperti itu. Jadi itu namanya memperbarui, ya. Kita memperbarui diri kita dengan berbagai ini, bukan cuman bajunya baru, apa ininya baru, bukan ya, tetapi hatinya, pikirannya baru. Jadi selalu memperbarui itu. Dan kalau kita kepengen kita harus fresh ya, stres, fresh. opres, Ya, harus selalu refreshing fresh, gitu. seger, Heeh, fresh seger harus gitu ya. ya, Ya, harus ada upaya gitu. Karena ya, kalau kita dibawa ketidaksadaran, ya kita merasa nothing wrong gitu loh. ya, Padahal begitu namanya kita ini di kehidupan ini kan punya waktu untuk memperbaiki diri, ya. memperbaiki apa yang lampau-lampau yang sudah terjadi gitu. Nah, Ya, jadi kan kita kan sering mencari katanya, saya ingin lebih bahagia. Berarti sekarang kan kurang bahagia ya. ya, Nah, kita lihat dong, kenapa saya kurang bahagia? Kita suka marah-marah, kita benci orang, julid sana, julid sini, ya kan? Eh, ngiri lihat orang, lihat tetangga, lihat ini itu. Nah, itu say goodbye lah dengan pikiran-pikiran yang demikian. ya. Kita say Kalau kata goodbye. Profesor Saiful Karim, Hmm. kenapa kita nggak bahagia dengan orang lain? Karena kita punya ekspektasi. Nah, Jadi salah ekspektasi. satu yang harus kita lepaskan adalah ekspektasi kita kepada orang lain gitu. Tapi fokus kepada diri sendiri. Ya, Jadi yang ekspektasi di salah sini mungkin bukan kita punya orang lainnya. gambaran, selalu orang lain yang kita gambarkan begini-begitu gitu ya. Ya, yang Kita maunya dia nggak begini, dia nggak begitu. jadi yang salah adalah ekspektasi kita Hmm, itu gitu. yang diperbarui. Saya pikir benar juga ya. Kadang-kadang kita kecewa karena orang tidak ngomong apa yang seperti kita harapkan. Iya, Kadang-kadang orang gini gitu. Jadi sebenarnya orang itu nggak salah, yang salah adalah ekspektasi kita. Nah, saya pikir kalau kita benerin ekspektasi kita, jadi kita nggak punya ekspektasi terhadap orang lain. Nah, satu, kita akan lebih bahagia. Kedua, kita akan vibe kita gitu loh, getaran kita akan menimbulkan kebahagiaan juga buat orang-orang yang koneksi sama kita gitu. Nah, itulah yang namanya mungkin kasih sayang ya. Kasih sayang kepada diri kita sendiri dan kasih sayang kita juga kepada orang-orang yang tadinya kita punya ekspektasi, sekarang yang kita kasih adalah getaran yang kebahagiaan gitu loh. iya. Jadi sharing, sharing is caring katanya. Sharing is caring. Jadi Hmm. dengan kepedulian. Jadi memang di sini ya, ketika kita kita hidup berkesadaran kan untuk mencapai kebahagiaan juga ya, Sece Iya, Willing. Betul kan? iya, iya, Nah, ya jadi kalau kita kepingin bahagia, kalau sekarang memang belum bahagia, berarti cara-cara saya yang sekarang menghadapi kehidupan ini berarti belum benar dong, belum tepat. hmm, Apa yang belum tepat? Oh, rupanya saya selalu kesel kalau ngeliat dia begini. Nah, ini yang mesti dibuang nih, rasa kesel. Karena kalau nggak kesel, kalau saya suka melihat dia, saya suka melihat bunga. Ya, mau nggak mau itu bunganya putih, merah, biru, pokoknya bunga, saya suka. Bunga melambangkan cinta, umpamanya kan gitu. Saya suka melihat ini, saya suka melihat. Jadi kalau semakin banyak yang kita suka, kurang yang kita tidak suka, berarti kebahagiaan semakin dekat. Kan suka. Begitu minum kopi yuk, di mana sini? Oh, ya oke. Kopi kenangan, ya oke. Besok dia ke Tomorrow, ya oke. Besok ke Starbucks, ya oke. Lu nggak punya pilihan, lu kemana? Bukan nggak punya pilihan. Saya bisa menerima berbagai bentuk kopi, berbagai bentuk rasa. Saya begitu penuh dengan keindahan jiwa saya. Wah, keindahan. Jadi segala apa, kopi saya terima gitu. Demikian. Jadi kalau kita gua nggak bisa ngopi kalau di sini.
Gue mesti kopinya itu. Nah, tutup lagi kopi. Aduh, brengsek, kenapa sih gue dia tutup sih gini-gini. Aduh, gitu. Nah, bagaimana mau bahagia? Baru minum kopi tempat kopinya nggak buka aja dia udah kesel. Bagaimana mau bahagia gitu kan? Nah itu seperti itu. Bagaimana mau bahagia? Mau sampai ke mall nggak dapat parkiran ngoceh terus. Wah, yang ikut di mobil kita sampai bingung. Waduh, ini belum 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 masuk mall di mobil udah ngoceh terus begini. Pengalaman ya, Susyung. Nah, ya pengalaman pribadi. Teman-teman yang lain Karena saya siapa dulu yang tukang mau ngoceh sharing? gitu kan. Tukang ngoceh, saya ngoceh sama istri saya. Lu sih ngajakin ke mall kayak begini, lu tahu tempat begini. Ngapain sih ke tempat yang ramai begini, tempat yang sepian sedikit, Nah, kenapa itu sih? dulu ya, dulu ya. Iya dulu begitu. Dulu. Nah, dulu. Sekarang enggak. Ya, jadi masuk ya udah muter lagi. Udah lebih Nggak dapat sadar Paris. banyak, Kalau bisa lebih ya banyak udah kamu turun dulu deh. persentase sadarnya Nah, ya. saya yang parkir gitu. Nah, itu kan gitu, ya. Jadi bukan bukan fenomena, bukan kondisi yang membuat kita bahagia, sebetulnya ya dalam diri kita. Diri kita yang membuat kita bahagia. Jadi jangan mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan lingkungan dan lain-lain. Memang ada faktornya ya, ada faktornya, tapi faktor utamanya adalah diri kita. Tentunya lingkungan juga adalah salah satu faktor memang, tetapi faktor utamanya adalah diri kita. Kalau lingkungan itu kita juga bisa beradaptasi dengan baik, ya, sekeras apapun lingkungannya, kalau kita bisa beradaptasi dengan baik, kita tetap akan bisa bahagia. Kita tetap bisa berteman, kita tetap bisa berkumpul bersama. Nggak ada masalah. Jadi kalau mindsetnya sudah bisa disetel seperti itu, wah itu happiness all the time. Itu happiness all the time. Setiap saat happiness. Saya sih belum nyampe ke situ ya. Cuman baru melalui dari bacaan-bacaan, dari yang pemahaman-pemahaman demikian ya. Tetapi saya belum sampai ke sana. Tetapi kita harus berjalan ke sana. Artinya kita memang belum berada di tempat yang terang. Saya belum berada di tempat terang, tapi saya tahu ada titik terang di sana. Jadi saya berjalan menuju arah yang benar, ke titik terang. Jangan ke tempat yang lebih gelap. Demikian ya. Bagaimana Bapak, Ibu, Sisi, ada yang mau sharing di sini sampai di sini? Berbagi lagi? Sisi Mary, Sisi Ria. Iya, Sesyong. Maaf ya, Ya, Sisi nggak buka Mary. kamera. Ya, nggak Iya, apa-apa. Sesyong. Kita, eh, apa namanya? Kok lupa aku. Ya, lali ya. Eh, kita juga harus mau kita sadar Sesyong kalau itu enggak bagus. Kita Hmm. ngerti semuanya itu. Hmm. Tapi kalau dalam diri kita ada rasa kemalasan yang luar biasa, itu juga percuma Sesyong ya. Tidak akan bisa berkembang dan juga stuck di situ-situ aja. Takut akan Karena perubahan. padahal padahal pikirannya sudah mengerti. Aku nih nggak bisa kayak begini. Aku Hmm. nih harus begini, begitu, begitu. Hmm. Pikirannya sadar, tapi eh, ada rasa malas itu semuanya jadinya percuma gitu loh, Sesyung. Kalau nggak bisa mengalahkan rasa malasnya gitu. Ya, rasa malas dan rasa takut itulah makanya yang Iya, selalu menghantui kita. iya Itu yang benar, Sesyung. Padahal mesti pikirannya diatasi. sadar, tapi Hmm. malesnya luar biasa. Ya percuma ya, nggak bisa nggak bisa berkembang lebih baik. Jadi dia merasa eh, zonanya zona nyamannya yaitu Nggak mau meninggalkan zona nyamannya gitu ya. iya, Comfort zone gitu. merasa dirinya eh, Udahlah saya nyaman. begini aja dah gitu ya. Itu Aku soalnya jujur saya kok Koko. ada Hmm. pernah teman begitu Hmm. sharing. Dia sadar kalau dirinya dia itu eh, nggak bisa kayak begini terus, tapi dia merasa nyaman dan dia merasa malas untuk meninggalkan semuanya itu, Sesyong. Ya, begitulah. Memang demikian ya. Jadi kita butuh apa ya namanya? Ya butuh effort, ya butuh apa namanya? Semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi saya juga ada ketemu di gym itu ya, saya nge-gym, ada orang yang usianya lebih muda dari saya, badannya perutnya buncit gitu ya. Dia
Dia panggil saya Om lagi. Om, umur berapa? Saya bilangin 67. Aduh, ya. Saya kepengen kayak Om nih katanya ya. Ya sedang-sedang lah, nggak terlalu kurus, nggak buncit perutnya katanya gini. Ideal, Saya bilang, ideal. ya lebih ini. Terus dia bilang, ya saya bilang, bisa, kamu pasti sangat bisa. Umur kamu baru 51, ya pasti bisa. Beda sama saya 16 tahun. Bisa. Gimana caranya Om? Ya sering-sering olahraga, kurangi makanan, jangan jajan malam. Waduh, saya kalau malam ngemil terus Om, nggak bisa kalau nggak ngemil. Ya, kamu kalau mau ngemil ya, kamu jangan pikir badan kamu mau harus kurus nggak buncit gitu. Nggak nggak bisa. Kecuali kamu mau operasi langsung disedot lemak begitu ya. Itu baru mungkin. Mungkin, tapi kalau kebiasaan kamu juga tidak berubah, sedot lemak habis hilang lemak kan nanti ya kembali lagi. Sama, karena pola hidup yang harus dirubah. Mau merubah pola hidup harus merubah mindset. Nggak bisa mindsetnya kalau nggak berubah, bagaimana pola hidup berubah kalau mindsetnya nggak berubah? Nggak bisa. Saya kalau nggak ngemil nggak bisa. Saya kalau begini nggak bisa. Saya begitu nggak bisa. Nah, banyak nggak bisanya. Ya sebetulnya kalau kita ngomong lagi, mohon maaf ya, itu bukan yang nggak bisa. Belum memiliki tekad, belum memiliki niat. Kalau begitu ada niat, ada tekad, pasti ada kekuatan. Kalau nggak ada niat, Izin nggak ada tekad, pasti banyak alasan. Nah begitu. Kata-kata tidak bisa itu bahaya ya, Sosyong. Nah bahaya banget itu. Kata-kata tidak bisa itu harus dibuang. Say goodbye dengan kata-kata tidak bisa. Say goodbye. Harus berani Sebenarnya bilang say goodbye. salah Goodbye ya satu yang kata-kata tidak bisa. harus bilang tidak ya, Syung. Ya, ya. Jadi Iya loh, kalau kadang orang sering ngomong tidak bisa, belum apa-apa ngomongnya tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Itu bahaya banget itu. ya, coba dulu ya kan. Kalau Iya, memang coba ada harus say kesulitan, goodbye, kesulitannya apa? tidak bisa. Mm-mm. Iya. Harus berani bilang tidak bisa ya. Selamat tinggal tidak bisa, Sosyong. Betul. Berani bilang selamat tinggal tidak bisa ya. Kalau saya mau pasti bisa. Oh, aduh, gitu ya. Kuat Iya, itu banget, benar. itu gasken katanya. itu kalau bilang tadi katanya saya ini zona nyaman. Kalau dia itu Hmm. di zona nyaman nggak akan curhat sih sebenarnya. Iya. Ya nggak sih? Berarti kalau dia masih ngeluh, jadi parameternya kita ini udah di tempat terang atau belum? Pertama, kita ngerugiin orang nggak? Satu. Hmm. Yang kedua, kita bermanfaat nggak untuk orang lain, ya kan? Hmm. Yang ketiga, apakah kita tadi namanya masih curhat, gitu ya? Gimana Hmm. ya saya? Nah, kalau udah masih gimana artinya masih ada yang nggak beres. Dirimu, hatimu itu tahu ada yang nggak beres. Atau Hmm. misalnya tadi tuh yang orang yang gemuk itu dia tahu ada yang nggak beres, dia merasa bersalah sama dirinya sendiri. Tapi ya itu nggak ada yang nggak bisa kan. Yang ada tuh cuma mau sama nggak mau dan dia nggak mau. Masalahnya itu kalau kita masih bertengkar sama diri kita sendiri karena kita tahu ada yang salah, ya terus aduh takut sakit, aduh takut jadi gini, takut masih ada itu berarti Anda belum melakukan hal yang benar. Udah sesederhana itu kan sebetulnya menilainya. Ya. Tidak mau dan malas bosan kita. Iya. Ya dia itu memang rendah berarti ya. Maksudnya beliau harus menaikkan ke level kesadarannya sih sebetulnya ya. Saya tidak mau ngejudge karena walaupun terjebak ya itu harus naikin kesadarannya karena memang orang kalau sudah ada di situ kan ya itu harus diingatkan bahwa selama kamu masih merasa ada yang salah, hati nuranimu merasa ada yang salah ya udah silakan apa namanya berarti kamu ada yang harus dilakukan gitu. Ya, jadi kepingin mencapai sesuatu tapi tidak ingin mengorbankan sesuatu hal yang lainnya gitu. Ya, itu susah. Karena setiap apapun juga pasti ada price-nya, ada Iya, harganya ya. iya betul. Jadi no gain without pain katanya kan begitu ya. Tidak ada namanya bahagia tanpa derita loh, ya. Jadi memang harus Berarti demikian. itu orangnya tidak mau berubah ya, Sosyong ya. Ya, tidak mau berubah. Belum, bukannya tidak, belum. Ya, mungkin satu saat dia akan berubah. Sekarang belum. Jadi dia belum menemukan momen yang tepat untuk menumbuhkan niat dan tekad yang kuatnya itu. Belum. Mungkin kalau udah ketemu dokter, dokter bilang kamu diabetes, nah mungkin niat dan tekadnya bisa kuat gitu ya.
Iya kan ada orang yang begitu kalau udah sampai dibilang dokter di ultimatum, kamu begini, kalau nggak lagi olahraga sekarang kamu karena ini, baru dia mati-matian dah. Nah, tapi ngomong-ngomong kita udah jam 8 kurang 5 nih Ibu Wileng, katanya ruang Zoom mau dipakai. Iya, Hmm. saya cuma mau tambahin sedikit ya. Kan kita waktu itu belajar yang tadi saya bilang bahwa antara sadar dan tidak sadar, sadar dan bawah sadar. Sebenarnya kayak tadi yang Sesung bilang ya, kita tahu bahwa kita nggak mau ngemil kalau malam. Kita tahu bahwa kita harus berolahraga. Itu adalah secara sadar. Tetapi kita tidak melakukan itu, malah yang kita lakukan sebaliknya. Ya. Nah, yang terjadi gitu kan. Misalnya nih, kita tahu misalnya ada anak nih ya, misalnya, oh dia suka nih sama cowok ini gitu kan. Tapi dia tahu cowok ini males, cowok ini eh, terlibat dalam pinjol gitu. Kan kadang kita suka heran ya, kenapa ya dia masih mau gitu. Nah, sebenarnya kalau yang menurut yang saya pelajari, karena secara logika dia tahu bahwa eh, cowok ini nggak bagus gitu. Tetapi secara emosi, secara perasaan, dan perasaan atau emosi itu adalah dari level bawah sadar. Kembali lagi bahwa kenapa kita harus terus-menerus melatih kita punya kesadaran supaya kita bisa ngelepasin emosi kita, bisa mengurangi efek-efek dari bawah sadar kita gitu. Jadi banyak orang loh yang tahu, misalnya, oh yang kayak begini nih gaya hidup yang gak sehat gitu loh. Tetapi dia nggak kuasa gitu. Dia tahu bahwa saya tuh kepingin punya badan yang ideal. Saya harus lakukan ini. Tapi yang dilakukan sebaliknya. Karena kekuatan bawah sadar itu yang membawa dia ke sana gitu loh. Nah, karena itu kembali lagi. Alangkah pentingnya kalau kita sedapat mungkin ya setiap hari ya kalau ingat setiap saat berlatih dengan kesadaran. Mulai dari sadar akan nafsu, keluar masuknya nafas kita, sadar bahwa kita lagi cuci tangan, kita bisa ngerasain air, sentuhan tangan kanan dan kiri kita gitu. Sadar akan langkah kita, sadar akan yang kita makan. Jadi sedapat mungkin itu kita sadari supaya pikiran bawah sadar kita tidak mendominasi hidup kita gitu. Itu aja sih yang sebagai penutup kali ya. Ya, terima kasih ya semua teman-teman yang sudah hadir bersama dan sudah sharing bersama, kita saling bertukar pikiran namanya ya, saling bertukar pendapat ya. Jadi dan ini semua tentunya bisa menambah satu pemahaman atau mengingatkan kita kepada sesuatu yang kita tahu tapi sudah lupa gitu ya. Lupa demikian ya. Jadi kita saling mengingatkan selalu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya silakan Ibu Wileng. Ya, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih Terima Sesungguh kasih Live. udah jadi reminder yang luar biasa. Sama-sama. Bermanfaat sekali. Teman-teman makasih ya. Terima Ketemu kasih sudah lagi. join, sudah Ya, sharing. bye-bye. Thank you.